Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Indonesia bakal ada pemain naturalisasi yang baru. Thomas Paul akan menjadi player naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Dalam interview terbaru, Thomas Paul bagi tahu dia mempunyai darah Indonesia, bukannya darah Malaysia. Sayangnya, ingatkan dia ada darah Malaysia tadi. Memang bapa. Thomas Paul ni dari pasukan CS Combro Liga Division 2 dekat Belanda. And player ni sangat bagus and dia bermain dekat bahagian left back. Lagi satu benda yang bagus adalah Thomas Paul ni baru berusia 23 tahun sahaja. Oh, masih muda sangat sesuai mewakili timnas Indonesia untuk jangka masa panjang. Cepat betul management timnas Indonesia mencari bakat-bakat baru untuk timnas diorang. So memang padulah. Aku harap sangat Malaysia pun akan buat benda. Nah sebelumnya Malaysia klaim itu kalau mereka punya pemain keturunan si siapa tadi, Thomas Paul kan? Thomas Paul. Tapi waktu dia diwawancarai sama Yusa Nugraha, dia itu mengaku kalau dia itu punya darah Indonesia. Nah di sini kita punya banyak sekali pemain-pemain keturunan yang siap untuk membela timnas Indonesia. Ini keuntungan buat kita, apalagi untuk program jangka panjang, dan mereka bisa saja kolaborasi dengan pemain-pemain lokal dan menciptakan satu tim yang hebat, satu tim yang luar biasa yang bisa membawa sepak bola kita lebih maju lagi dari yang sekarang, teman-teman. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) disalahkan karena membiarkan laga timnas Indonesia U17 versus Australia U17 tak berjalan semestinya. Salah satu masyarakat India di media sosial menilai kegagalan AFC membuat jadwal yang serentak sama saja mengizinkan laga membosankan timnas Indonesia U17 versus Australia U17 terjadi. Di seluruh dunia, semua pertandingan fase grup terakhir yang kualifikasinya bergantung kepada hasil lain dimainkan secara bersamaan, tetapi tidak di AFC. Nah ini pertandingan antara Indonesia dan Australia kemarin, ini banyak sekali yang pro, banyak sekali yang kontra. Nah, tidak hanya di dalam negeri sendiri, orang-orang luar pun, netizen luar pun bilang bahwa ini pertandingan yang aneh dan sangat-sangat membosankan. Ya, kenapa tidak membosankan? Karena pertandingan ini di 20 menit terakhir mereka itu tidak ada yang saling serang, mereka semua bermain aman dan bermain di area masing-masing. Ya, kita tahu lah semua seperti apa pertandingan malam itu. Dan di Indonesia itu banyak yang pro, banyak juga yang bilang kalau ya biarkan saja permainannya seperti itu. Intinya kita lolos ke Piala Asia, ya kan? Banyak sekali, bukan hanya 1-2 orang, mungkin ya, ribuan orang yang belum begitu. Netizen ini banyak sekali yang bilang seperti itu. Nah, ada juga yang tidak setuju dengan bukan hasil, tapi cara bermain timnas U17 waktu lawan Australia, di mana sebenarnya tidak ada aturan yang dilanggar sama sekali, tidak ada aturan yang dilanggar. Kalau kita mau mencermati dan melihat aturan mana sih yang dilanggar dari kedua tim ini antara Indonesia dan Australia, tidak ada aturan yang dilanggar, tetapi kalau mereka bermain seperti itu dan sama sekali mencari aman, itu sama saja ya menginjak-injak fair play, ya kan? Sama saja fair play itu tidak dianggap sama sekali. Ya, jadi ya mereka cari aman begitu. Dua-dua kalau misalkan kalah ya tidak lolos. Kalau salah satunya menang, salah satunya tidak lolos. Kalau imbang, dua-duanya lolos. Kenapa seperti itu? Karena ya mereka sudah tahu hasil dari pertandingan lain begitu. Di mana hasil dari pertandingan lain itu ya menentukan langkah Indonesia dan juga Australia. Makanya mereka mau bermain aman. Supaya apa? Supaya mereka dua ini bisa lolos, Indonesia dan Australia. Nah, korbannya siapa? Korbannya itu negara Qatar. Qatar itu kalah selisih gol dan dia tidak bisa jadi runner up terbaik. Dia ada di urutan keberapa? 8 mungkin atau 7. Jadi dia tidak termasuk ke runner up terbaik. Nah, yang masuk sebagai runner up terbaik itu Indonesia di urutan ketiga kalau tidak salah. Kalau saya salah bisa dikoreksi. Nah, itu keuntungan untuk Indonesia. Tapi sekali lagi kita apresiasi juga apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Mereka, ya saya sih yakin mereka bermain seperti itu karena mereka mau menjaga supaya mereka bisa lolos ke Piala Asia. Karena sebenarnya begini teman-teman, kita Indonesia ini punya keunggulan. Apa keunggulannya? Kita dari kelompok umur mulai dari 17 sampai under 20 sampai ke timnas senior, kita ini punya 3 wakil di Piala Asia. Coba kita lihat ke negara tetangga kita, Malaysia. Mereka belum ada satupun yang lolos ke sana, mungkin U20. Kalau kita sudah ada U17, U20, bahkan senior. Mungkin U23 kita tidak tahu kapan kualifikasinya. Ya kan?
Kalau kita ditambah lagi dengan U23, lengkaplah sudah skuad timnya kita di sana. Mulai dari kelompok umur sampai ke senior, itu kita punya tim di Piala Asia. Jadi kita seharusnya bangga juga, mereka berjuang mati-matian. Walaupun pertandingan terakhir banyak yang pro dan banyak yang kontra soal hasil pertandingan dan cara bermain timnas Indonesia dan Australia itu, teman-teman. Naik level, timnas Indonesia di semua kelompok umur lolos ke Piala Asia. Keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia membawa sejarah baru untuk Indonesia. Di semua kelompok umur, timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia. Sebelumnya sudah ada timnas U20 yang lolos ke Piala Asia U20 2025 dan timnas senior yang lolos ke Piala Asia 2027. Erick Thohir pun mengatakan bahwa pencapaian ini jadi bukti bahwa timnas Indonesia sudah naik level. Ya, betul. Asia pun kini sudah jadi langganan bagi Indonesia. Selanjutnya tinggal timnas U23 yang harus lolos ke Piala Asia U23 2026. Saya sih yakin U23 pasti lolos juga itu. Karena materi-materi pemain U23 ya kebanyakan mereka bermain di senior. Jadi ya mereka sudah punya chemistry yang luar biasa lah. Saya yakin mereka bisa lolos itu, mengikuti langkah adik-adiknya dan juga timnas senior itu. Memang kalau saya lihat, Nah, ini statement dari Pak Erick Thohir, teman-teman. Mari coba kita dengarkan dulu dari kumparan play ini. Coba kita dengar, teman-teman. tim Australia tidak mau kecolongan. Karena itu di menit 70 lebih itu mereka sudah mulai sangat defensif. Nah, pemain kita juga, tim nasional kita juga nggak mau kecolongan karena Iya, betul. beberapa kali serangan balik yang mereka lakukan sayang belum maksimal. Itu kalau 2 serangan balik itu benar kemarin misalnya gol itu. Cuman dia kembali ya permainan sepak bola, tentu masing-masing pelatih dan tim ingin berbuat yang terbaik dengan target yang terbaik ya. Dan saya juga sudah mengingatkan kita ini tim sepak bola kesatria ya, bukan guling-gulingan atau bukan drama ya. Saya harapkan performance-nya terus ditingkatkan untuk Ya, betul. Jadi sama-sama bermain aman ya. Rupanya Pak Erick Thohir juga sudah lihat, sudah tahu hasilnya seperti apa. Jadi Pak Erick Thohir bilang ya sama-sama cari aman supaya bisa lolos. Australia juga kalau kalah, ya mereka tidak lolos itu. Ataupun lolos tapi ya entahlah ya, mungkin tidak lolos, teman-teman. Tapi kalau misalkan Indonesia kalah, malam itu Indonesia tidak akan lolos. Kalau Australia kalah, Australia tidak akan lolos. Ya, kira-kira begitu. Nah, di sini mereka sudah tahu hasilnya, makanya mereka itu bermain aman. Jadi ya, mau bagaimana lagi, mereka sudah lolos. Iya kan? Jadi kita bersyukur saja bahwa mereka lolos walaupun penuh kontroversi. Ya elah, laga perdana masa kalah sih. Sabar bro, sabar. Gue juga pengen menang kali. Bacot lu, mana nanti lawan Australia juga bejir. Kalau kalah lagi fix gak lolos ini mah. Halo kawan. Widih, lu menang kagak lawan itu Kepulauan Mariana? Jelas menang lah, masa kalah lawan negara kecil. Pokoknya yang paling jadi bulan-bulanan itu ya Kepulauan Mariana Utara. Kasihan memang tuh. Dengan hasil tadi malam, timnas U17 yang bermain lawan Australia dengan skor 0-0 yang menjadi tanda tanya besar dari gua, ternyata langsung dijawab oleh pelatih timnas U17, Nova Arianto. Pada saat konferensi pers, Doi mengakui secara pribadi kalau Doi sangat merasa malu secara permainan. Tuh, lu pada tuh yang bilang, udah bang, lu aja sono jadi pelatih, kayaknya kalau lu jadi pelatih lu lebih jago. Nova Arianto sendiri aja ngakuin kalau misalnya dia salah. Secara permainan emang sangat iuh banget, sangat iuh. Bahkan setelah lolos pun, dia langsung ngomong di media sosial pribadinya. Nih lu bisa baca sendiri ya. Saya pun malu yang terjadi di lapangan malam ini. Tapi ini adalah gejolak dalam hati saya. Secara taktikal saya melihat Australia unggul secara kualitas. Makanya timnas Indonesia tadi malam mainnya begitu. Menunggu dan menunggu. Nih lu baca di bawah boy ya. Saya harus tahan malu itu dan tidak melakukan pressing. Tapi sekali lagi target adalah lolos. Ya mau gimana boy, targetnya lolos. Dan tercapai. Kritikan yang sama gue juga sampaikan kepada Coach Sapri dan juga Coach Nova. Jadi stop ya bilang ya, bang lu mah Coach Sapri doang lu marah-marahin bang. Kalau Nova Arianto mentang-mentang dia anak buahnya Sintayong gak lu marah-marahin. Silakan cek aja pembahasan sebelum ini. Bahkan gue pribadi sangat takut di pertandingan kemarin itu terlibat match fixing boy. Ya alhamdulillah, kalau enggak sih alhamdulillah ya, alhamdulillah. So mengingat lawan-lawan kita di Piala Asia U17 nanti dan juga U20 itu bukan kaleng-kaleng. Semoga baik Coach Nova maupun Coach Sapri itu harus segera mengevaluasi apa aja yang kurang. Kalau untuk El rotasi, El nggak mau ganti Asnawi.
fokus kualifikasi Piala Dunia dulu aja. Piala Asia nanti aja 2000. Jadi kita punya 3 tim nanti di Piala Asia dari U17, U20 sampai timnas senior. Jadi kita harus ya patut berbangga. Nah, Coach Nova bilang ya dia malu dengan pertandingan malam itu. Tapi mau bagaimana? Itu kan target yang diberikan sama PSSI ya. Mereka harus lolos ke Piala Asia U17. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, mereka memang harus bermain seperti itu, boy. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.